Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Di sana dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalimat ini sering kita dengar di akhir dari doa yang diucapkan oleh pendeta-pendeta. Saudara-saudaraku, setiap orang Kristen pasti rindu diberkati oleh Tuhan. Namun banyak orang Kristen keliru memahami berkat Tuhan tersebut. Untuk menghindari pemahaman yang salah, apa yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui seseorang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan? Seringkali yang dipakai sebagai tolak ukur berkat adalah kesehatan, kesuksesan, dan kekayaan. Namun firman Tuhan justru tidak menyebutkan atau membenarkan salah satu dari ketiga hal tersebut. Jika demikian, apa artinya diberkati atau berkat Tuhan itu? Saudara-saudaraku, berkat Tuhan itu adalah penyertaan dan perkenanannya. Mengapa? Karena apalah artinya memiliki kesehatan prima, kesuksesan berbisnis, dan kekayaan melimpah bila Tuhan tidak berada di pihak kita dan beserta dengan kita. Bagi Musa yang diberkati Tuhan ialah penyertaan dan perkenanan Tuhan atas dirinya ketika dia ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan bagi Daud, kehadiran Tuhan sebagai gembalanya selalu cukup baginya, baik pada saat tenang maupun pada saat ia melewati lembah kekelaman. Dan bagi Paulus, sukacitanya tidak dibatasi oleh materi, tembok-tembok penjara, dan kesehatan. Saudara-saudaraku, pengalaman para tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan secara luar biasa tidak membuat mereka mengubah pemahaman tentang berkat Tuhan dalam hidup mereka, sehingga dalam penyertaan Allah semua kebutuhan mereka terpenuhi: kesehatan, kesuksesan, memimpin umat, dan kebutuhan ekonomi. Jadi saudara-saudara, berkat Tuhan itu tidak sebatas pemenuhan kebutuhan, yaitu perut dan gengsi. Tidak berada dalam pengaruh paham materialisme yang akan membungkam kepercayaan iman kita, yang mengakibatkan kita dibelenggu oleh paham bahwa kita kini hidup di zaman yang serba bergantung pada materi, sehingga seringkali Tuhan hanya dianggap ada bila kebutuhan materi terpenuhi. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa hingga saat ini kita masih bernafas? Dari manakah nafas itu kita peroleh? Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu Bapa dengan segala kekurangan kami. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh dapat mengerti dan mata rohani kami boleh dapat terbuka untuk melihat segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini adalah sia-sia semata dibandingkan dengan penyertaan dan perkenanan-Mu. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, keluh kesah kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu dan Engkau tahu memberikan jawaban yang tepat bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, pagi ini juga kami mau mendoakan saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang saat ini sedang sakit, di antaranya Pendeta James Tambanon, Om Uli Singal, Bapak John Betty, Bapak Seth Sine, Ibu Rahel Luji, dan mungkin masih banyak lagi umat-umat yang dalam keadaan sakit saat ini yang kami tidak sebutkan satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit juga dirawat di rumah. Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu melalui para medis, obat-obatan yang sudah diusahakan untuk kesembuhan.
Begitu juga semua hamba-hambamu yang setia di dalam pelayanan di tempat mereka masing-masing. Di antaranya Pendeta Junaidi Renama. Kami percaya Engkau akan persiapkan dengan akal budi kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, kejujuran, kesehatan, sukacita, dan semangat surga berlipat-lipat ganda bagi mereka semua. Dan bacaan renungan pagi yang akan kami dengarkan, dengan pertolongan-Mu saja itu dapat memberikan pengertian kepada kami sesuai kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Minggu 14 Februari 2021. Judulnya, Kita Harus Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hati Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, barang siapa yang mempunyai kasih Allah dipancarkan dalam hatinya akan memantulkan kesucian dan kasih yang ada dalam Yahweh dan yang dinyatakan oleh Kristus dalam dunia kita ini. Orang yang mempunyai kasih Allah di dalam hatinya tidak punya perseteruan terhadap hukum Allah, melainkan menyerahkan penurutan sukarela kepada segala perintahnya. Dan inilah yang membentuk kekristenan. Barang siapa yang mempunyai kasih yang terutama kepada Allah akan menyatakan kasih kepada sesamanya manusia, yang merupakan milik Allah baik oleh penciptaan maupun oleh penebusan. Kasih itulah kegenapan hukum Taurat, dan adalah kewajiban setiap anak Allah melakukan penurutan kepada segala perintahnya. Hukum Allah yang suci dan sempurna ialah satu-satunya standar tabiat yang benar. Kasih itu diucapkan dalam penurutan, dan kasih yang sempurna membuangkan segala ketakutan. Mereka yang mengasihi Allah mempunyai cap Allah pada dahinya dan mengerjakan pekerjaan Allah. Betapa kalau kiranya semua orang yang mengaku Kristen mengetahui apa artinya mengasihi Allah dengan praktik. Mereka akan memperoleh keinsafan terhadap kesucian Allah yang tidak terhingga, mengetahui bahwa Dia mulia dan ditinggikan, dan kemurahannya memenuhi bait suci. Mereka tentu akan mempunyai pengaruh yang berkuasa atas hidup dan tabiat orang-orang di sekelilingnya, yang akan bekerja sebagai ragi di tengah-tengah perkumpulan manusia, mengubahkan orang-orang lain oleh kuasa Yesus Kristus. Berhubungan dengan sumber kuasa, mereka tidak akan pernah kehilangan pengaruh yang hidup, melainkan akan selalu bertambah-tambah dalam efisiensi. Kasih kepada Allah harus menjadi suatu prinsip yang hidup, mendasari setiap perbuatan dan perkataan dan pikiran. Kalau dalam kekuatan Kristus kita sedang berusaha hendak mempertahankan suatu penyerahan yang demikian, kita akan setiap hari mengadakan hubungan dengan Allah. Asas-asas hukum Allah akan berdiam di dalam hati dan mengendalikan segala perbuatan. Maka akan wajarlah bagi kita mencari kemurnian dan kesucian, menghindarkan roh dan teladan dunia ini, lalu berusaha membahagiakan semua orang yang di sekeliling kita, sama seperti malaikat-malaikat kemuliaan melaksanakan tugas kasih yang ditentukan kepada mereka. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang penuh kasih, kami kembali datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur atas nasihat-Mu bagi kami melalui bacaan renungan pagi hari ini. Kami sudah diingatkan untuk dapat melakukan kewajiban kami sebagai anak-anak Allah yang harus memantulkan kesucian dan kasih di dalam Tuhan dengan sukarela menurut akan perintah Tuhan. Tolong kami Bapa agar dengan penyerahan yang sungguh kami boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu saja melalui perkataan dan perbuatan serta pikiran kami, sehingga dari hari ke hari kami boleh dilayakkan dan disucikan. Bapa, di sepanjang hari yang penuh dengan berkat ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.